Selamat pagi, Gerald, Evan, dan Joycelyn. Bagaimana kabar? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, eh, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh melanjutkan proses belajar mengajar untuk semester genap di tahun ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin ya. Dan sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada pagi hari ini, kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami mau memulai proses belajar mengajar kami untuk semester genap ya Tuhan. Kau senantiasa memberkati terlebih Eva, Joycelyn, dan juga Gerald yang belajar. Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, tambahkan hikmah dan kepintaran kepada mereka, dan juga berkati cita-cita mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka, dan juga berdoa juga buat guru-guru semuanya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, kerukunan kalian sudah mempelajarinya di semester tahun yang lalu atau semester ganjil, di mana kalian sudah mempelajari kerukunan di dalam keluarga, kerukunan di dalam sekolah, dan juga baik dalam sekolah minggu, dan kerukunan di dalam lingkungan. Nah, hari ini juga kita terus diingatkan kembali untuk terus membangun kerukunan antar umat beragama. Nah, kerukunan berasal dari kata dasar rukun yang artinya tidak bertengkar, damai, saling menerima perbedaan, satu hati, ya, saling mendorong di dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakan bersama. Nah, kerukunan merupakan suatu kebersamaan, ya, atau suatu sikap di mana setiap orang atau setiap individu, ya, melakukan sebuah sikap di mana saling menghargai kepercayaan, keyakinan yang dianut oleh orang lain. Amin. Nah, di dalam kehidupan kita setiap hari tentu kita, ya, berdampingan dengan orang lain yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Karena apa? Karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama ada agama Kristen Protestan, yang kedua ada agama Kristen Katolik, yang ketiga ada agama Islam, ya, yang keempat ada agama Buddha, yang kelima ada agama Hindu, yang keenam ada agama Konghucu. Nah, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun kerukunan, ya, kepada orang lain, ya, atau teman kita yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak
anak Allah. Amin. Ada 3 hal yang sangat penting di dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kita harus menerima keyakinan orang lain, yang artinya kita harus menghargai, kita harus menghormati. Ketika teman-teman kalian sedang beribadah menurut ajaran agamanya, harus menghormati. Kemudian tidak boleh mengganggu. Ketika mereka sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita harus menghargai. Kemudian kita juga tidak harus menerima perbedaan. Pastikan ada perbedaan di dalam kita beribadah, di dalam ajarannya juga pasti berbeda. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sikap yang baik. Kita harus menjadi contoh atau teladan. Kita harus menjadi saksi kepada mereka. Kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Di dalam firman Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a, di sana ada 9 ada 9 buah roh. Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus membangun hubungan yang baik kepada orang lain tanpa kita mengganggu mereka, tetapi bagaimana kita menjadi contoh yang baik kepada mereka sesuai dengan lirik lagu rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Amin. Oke, baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kiranya kalian terus semangat, terus belajar, dan senantiasa terus menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang baik, dan menjadi anak-anak yang membangun kerukunan dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati.